Tapi belakangan karena pandemi lebih banyak orang yang minta bantuannya dibandingkan donaturnya, jadi saya agak tutup dulu. Kerabat Andalas TV, kita kembali berbincang dengan Jana Sandra, Jakarta Nare. Jakarta Nare ya. Ini bisa viral juga nih Jakarta Nare. Dua orang tua saya kuliah di UNAN loh. Oh, orang tua di UNAN dulu. Iya, ibu di kedokteran, ayah di ekonomi Di UNAN. Akademi UNAN. Ya, jadi Andalas kan. Jadi Andalas ya. Orang memang mengira Andalas TV ini punya UNAN. UNAN, tapi sebenarnya Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Andalas itu kan nama lain dari Sumatera. Oh iya, Iya. Andalusia. Itu Kalau Andalusia jauh di Turki kan. Turki. Kalau Andalas itu Sumatera, atau dulu dikenal juga dengan nama Perca. Oh iya iya Kak ya. Agak ke sejarah kita dikit Ini ya. jarang nggak apa-apa Kak. Jana, kemana saja rumah donasi menyalurkan bantuan? Kalau saya tuh fokus tuh masih yang daerah yang bisa saya jangkau ya Kak, Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat tuh ada beberapa daerah di Jawa Barat, terus ada juga kita komunitas teman-teman di Jogja Kak. Terus kita juga ada di daerah Jawa Timur, di daerah saya lagi kerja sama teman-teman Banyuwangi. Ada yang Mojokerto, terus ada juga temen tuh di Lombok, beberapa relawan Lombok. Nah terus waktu itu saya pernah nih nyumbang buat anak kanker di Palu, jadi saya juga ada beberapa temen. Ke Sumbar nggak? Nah Sumbar udah pasti. Sudah pasti ya. Malah dari tahun lalu sejak pandemi, tapi sebelumnya juga pernah saya nyumbang juga di Sumbar sebelum pandemi ini. Bagi-bagi sembako di daerah kampung saya. Waktu itu memang tidak dipublikasikan kan karena sifatnya pribadi, tapi alhamdulillah sih di Sumbar nih sering Kak, lebih sebenarnya pribadi, cuma pas dari tahun lalu malah udah banyak, jadi donasi masker, ada donasi buat orang sakit, anak yatim, seperti itu Kak. Ada bantuan yang sifatnya khusus bentuknya? Iya, kalau sifatnya khusus lebih sering gini Kak, kadang ada beberapa teman tuh nyumbang kayak dia maunya mesin jet pump gitu Jet kan. pump ya? Ya, dia nggak apa-apa mahal jet pumpnya, tapi itu yang benar Ponpes tuh butuh gitu. Ada juga yang senengnya kursi roda. Kursi roda. Itu bentuknya uang tunai itu. Nanti kita minta tolong ustadznya ngebeliin, dia yang beliin. Kalau kursi roda ya kita saya yang beliin, atau kalau misalnya di Lombok ya kita kasih ke orang, misalnya kayak waktu itu kursi buat penderita duafa di Lombok ya saya kasih ke sana gitu. Terus ada beberapa lagi yang lebih sering sih anak yatim sih Kak. Jadi kadang-kadang bahasanya tolong ya kasih ke anak yatim gitu. Ya, kalau Jepam itu mungkin biar pahalanya terus mengalir mungkin. Ya mungkin karena kan kayak Utsman bin Affan katakan donasi sedekah air lebih bermanfaat gitu kan. Itu nggak salah sih, kadang-kadang beberapa orang seperti itu. Tapi lebih seringnya sih anak yatim yang lebih banyak sih Kak. Tapi ada juga bagusnya itu kan kalau ada donasi pesantrennya, airnya dia yang nanggung gitu kan. Ya, Air pumpnya dia yang bayar gitu kan, bisa juga kan. Tapi kayaknya enggak Kak, itu kan jet pump ya, jadi jet pump tuh nggak bayar. Bayar ya. Oh begitu. Jadi memang banyak juga bentuk-bentuk bantuan dikasih ya. Iya. Apa yang paling unik biasanya? Ada teman gini, dia punya salon Kak. Dia pengen motongin rambut anak yatim. Oh. Dia langsung gitu Dia kan, langsung. dia kayak dia punya salon, dia bisa motong. Nah waktu saya baksos saya adakan, dia hadir. Saya kaget ternyata di desa tuh salon tuh jarang Kak, ngantri. Ngantri. Ya itu satu. Terus nggak cukup satu hari itu.
Ya memang kita bagi kupon 20 orang, 20 tapi orang. istilahnya dalam responnya masyarakat yang motong rambut ada juga gitu, kita ketawa juga, oh ternyata banyak juga ya yang mau gitu kan. Bahkan waktu ada temen waktu itu batal karena kita bilang dia lagi ada acara, masyarakat nanyain kok nggak ada ya potong rambutnya. Iya itu unik. Terus ada juga temen yang punya klinik akupuntur. Ya karena aku puntur lama jadi cuma beberapa orang, tapi itu unik. Terus ada saya sinergi sama teman yang ini komunitas kamera Lubang Jarum, jadi dia menjadikan kaleng tuh menjadi kamera. Iya itu ada di Jakarta, itu bantuan unik. Terus ada juga yang lebih seringnya sih ada yang bapak kartunis Indonesia, dia juga mengajarkan gambar. Kita tuh banyak bantuan kita unik-unik semua. Jadi dan ternyata masyarakat senang. Masyarakat senang ya. Iya itu jadi dan ada juga bentuknya motivator. Kayak ada teman saya dia motif biar semangat gitu. Jadi ini sebenarnya butuh yang seperti itu Kak. Jadi terus ada juga yang tipenya yang belum realisasi tuh ya ini tutorial pakai hijab gitu kan. Nah itu juga bisa sih. Ada banyak sih Kak yang unik-unik. Termasuk kasih pelatihan memakai hijab ya. Iya, kemarin yang belum tuh saya waktu itu. Jangan-jangan nanti ada juga yang kuliner nanti kasih pelatihan kan? Ada yang mau ini ngasih pelatihan bikin deterjen Kak. Oh, ya ada sampai ya? sekarang saya belum, karena gini saya pengen ngajakin masyarakat Manggarai, jadi kita memberdayakan agar mereka membuat deterjen sendiri. Bisa ya? Bisa dijual lagi atau dipakai sendiri. Itu belum kesampaian sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ada waktu itu dokter sih, dia spesialis mata, dia buat katarak gitu kan. Cuma itu lagi-lagi kalau operasi besar tuh kan kita butuh suatu tempat. Memang sih ada beberapa yang semangat dia menyumbang, banyak lah, beberapa orang dan beberapa yang semangat memberikan sesuatu yang unik gitu Kak. Tapi membuat deterjen itu menarik sekali. Iya, membuat deterjen itu menarik, itu orang bisa Padang membantu loh, Kak. Ibu-ibu rumah tangga itu kan? Iya, itu orang Padang loh Kak dia. Orang Padang ya? Iya, ibu tuh orang Padang. Saya malah belum sempet ngumpulin gitu. Gitu. Jadi tidak selalu uang ya? Tidak selalu uang. Jadi ada juga teman saya mendongeng. Ada juga mendongeng. Jadi mereka mendengarkan cerita. Nah itu kadang-kadang seneng lah anak-anak itu. Jadi ya. Tapi pasti sasaran anak yatim tadi ya? Iya, anak yatim, anak pesantren, masyarakat ya. Masyarakat yang kurang mampu ya? Iya. Oke. Berapa banyak jumlah donatur sekarang? Kalau saat pandemi ini saya nggak bisa ngitung lagi Kak, karena bukan nggak bisa ngitung, karena sebenarnya jujur aja semakin berkurang Kak. Saya juga nggak bisa nyalahkan, karena kan ada beberapa kondisi masyarakat kan juga lemah juga ekonominya. Iya, ada yang beberapa juga mereka di PHK, ada beberapa mereka juga usahanya emang nggak bisa jalan. Kayak ada temen tuh punya travel, dia otomatis nggak bisa jalan kan, pesawat dan dia bidangnya travel luar negeri lagi, nggak bisa keluar negeri, domestik juga nggak main juga dia di situ. Ya ada beberapa temen yang bidangnya travel ke luar negeri itu juga nggak bisa jalan Kak. Ada yang umroh juga yang nggak bisa jalan, kita juga nggak bisa menyalahkan sih Kak. Salahkan. Tapi selalu ada bantuan yang Insya Allah ada Kak. Ada juga temen yang seneng ini, dia mendekor amplop. Jadi dia bikin kerajinan tangan amplop. Jadi akhirnya ada nih, saya akhirnya amplop itu saya kasihkan setiap lebaran Kak ke anak-anak kanker. Jadi pas hari H lebaran, kita paginya lebaran, malamnya saya main ke agak-agak sembunyi-sembunyi sih, main ke rumah sakit misalnya RSCM kan banyak tuh. Jadi tuh rupanya dikasih amplop yang bagus, padahal isinya ya memang sih jumlahnya ya sedikit, ternyata itu agak sedikit menyenangkan. Jadi beberapa anak-anak yang penderita kanker tuh kan mereka nggak bisa lebaran sama anak-anak lain gitu, bukan ada yang berbulan-bulan mereka dirawat di situ. Jadi pada saat kita datang bagi amplop seneng banget dia. Jadi
mungkin tidak melihat jumlahnya ya kayak, tapi dengan kita berbagi lebaran aja pas lebaran tuh juga lumayan. Makanya saya juga penasaran di Padang ini bisa nggak ya, tapi saya belum juga mencoba jalan-jalan ke sana sih. Nanti dicoba. Ya. Iya. Mendatangi anak-anak pasien-pasien kecil tuh di rumah sakit. Iya, Jana, Ya. ini meyakinkan orang itu kan sulit. Iya, Kak. Tantangan paling berat dalam menggerakkan rumah donasi ini apa? Ya, satu membuat orang percaya adanya keberadaan rumah donasi kita tuh emang agak lumayan berat, Kak. Tapi itu juga semua butuh proses. Kita juga menjadi seperti ini juga perjalanannya nggak mudah. Dan jujur sih, Kak, apapun ya itu yang saya bilang, kalau kita dari awalnya niatnya baik, Kak, saya rasa Allah tuh memudahkan jalan. Jadi memang kalau kita memang tidak ada niat untuk menipu para donatur, kedepannya jalan, Kak. Itu sih, karena saya lihat juga ada beberapa teman yang ya saya sebenarnya tidak mau menyebut komunitas sih, tapi saya melihat dia memanfaatkan donatur. Itu dia berhenti total, Kak. Jadi dia kekurangan teman donatur, bahkan teman donaturnya ada yang marah-marah. Ya memang saya bilang itu kembali lagi ke niat, Kak. Jadi kalau memang kita niatnya kita baik, dari awal kita emang menyalurkan amanah, insya Allahnya kedepannya baik. Dan bahkan beberapa donatur saya itu tidak mempertanyakan, Kak. Kayak model hamba Allah, tahu-tahu udah masuk rekening aja. Kadang-kadang sibuk, lah ini kan saya nggak ini gitu loh, Kak. Iya. Jadi ada rekening khususnya ya? Iya, ada rekeningnya. Ada rekening. Tiba-tiba ada amplop uang, dari mana ini? Iya. Tapi waktu uangnya datang pernah nggak kan? Saya ngirim uang sebanyak itu gitu kan? Ada beberapa teman nyampein WA gitu kan, saya nyampein ini, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, alhamdulillah. Saya kemarin sih pajang nomor WA saya di Instagram, tapi belakangan karena pandemi lebih banyak orang yang minta bantuannya dibandingkan donaturnya, jadi saya agak tutup dulu Instagram saya. Saya paham sih semua orang susah, tapi saya memang lagi memfokuskan satu hal adalah pembayaran sekolah, berbagi sembako yang bisa kita jangkau lah. Yang lebih mudah juga. Ya lebih mudah juga. Kalau sekolah-sekolah itu memang khusus untuk anak yatim? Oh enggak, dia sekolah umum, Kak. Biasanya kan gini, kalau di Jakarta tuh kan kadang-kadang ada beberapa mereka nggak lulus negeri, mereka harus sekolah swasta. Sementara swasta biayanya mahal. Iya, biayanya kan kadang bisa jutaan, dan kadang-kadang biaya swasta tuh per bulannya tuh mungkin sebagian orang 150.000 nggak berasa, tapi ada bagi anak-anak ini kan berasa, Kak. Jadi kadang mereka nunggak sampai berapa bulan, kalau nggak dibayar mereka nggak bisa ikut ujian. Seperti itu, Kak. Banyak seperti itu? Lumayan ada sih, Kak. Tapi itu uangnya emang dikasih langsung ke anaknya atau ke sekolah? Oh, kita yang bayar ke sekolah? Ya. Kabarnya di Padang juga ada kegiatan dalam waktu dekat ini? Iya, saya rencana ada mau santunan anak yatim di Bukit Tinggi, Kak. Mungkin saya di sana. Terus sebelumnya saya sempat ngasih juga ada ya kaum duafa juga di Padang nih. Ya rencana sih pengen sih kedepannya pengen bikin bakti sosial di Padang nih, tapi memang belum ada akses, dan beberapa temen juga mungkin karena jaraknya agak lumayan, Kak, ya naik pesawat, terus ya itulah harus dipikirkan lagi lah, Kak. Kalau Jakarta Bogor tuh masih mudah, Kak, cuma Jakarta Cianjur masih mudah, tapi kalau Jakarta Padang ini harus bener-bener dikoordinasikan lagi. Java ya, Jakarta Padang ya. Java ya. Padahal Java itu kan nama lain dari Jawa juga kan. Harapannya ke depan, Jana? Harapannya saya pengen sih rumah donasi saya jauh lebih besar lagi, lebih menjangkau orang lebih banyak lagi, dan saya juga banyak bertemu teman-teman relawan lebih banyak lagi. Kadang-kadang kita bisa, alhamdulillah bisa berhubungan lewat WA gitu kan, mendatangkan rezeki lah teman-teman baru nih. Kadang-kadang saya belum pernah bertemu, Kak, tapi udah banyak lah, Kak, yang WA gitu kan, saling membantu lah, Kak. Yang jelas besar dan lebih banyak lagi berbagi ya. Iya, amin. Oke, Jana, terima kasih hadir di Andalas TV. Iya.
mungkin lain waktu kita akan bisa berbincang lagi dengan Iya, tema-tema makasih yang banyak ya. berbeda ya. Iya Kak, boleh. Tema-tema yang berbeda. Mana tahu nanti akan lebih sering ke Padang ya. Iya. Kalau kegiatannya banyak di Padang, pasti ke Padang lah ya. Iya, ada banyak kegiatan di Padang, maksudnya di luar donasi ya. Tentu keluarga saya juga ada. Biasanya kalau orang ingin donasi lewat apa? Orang biasanya donasi karena ini bentuknya rekening biasanya transfer, Pak. Transfer ya. Tapi saya tidak memungkiri ada yang donasi bentuk barang. Cuma memang saya lagi off dulu untuk barang nih karena kegiatan bakti sosialnya belum ada. Cara orang menghubunginya? Cara itu bisa follow Instagram saya @rumah_donasi_jana. @rumah_donasi_jana. Pakai head ya. Atau Kata orang A monyet itu monyet, namanya kan. Head. Iya. Rumah Donasi Jana. Oke, Ya. Jana, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi Ya, kerabat makasih ya, Andalas Pak. TV yang melihat perbincangan kita. Iya. Jangan lupa terus ke Padang Iya, Kak. dan berbagi dengan semua orang ya. Iya, Kak. Insya Allah. Amin. Demikian kerabat perbincangan kita dengan Jana Sandra, founder dari Rumah Donasi. Bagi kerabat yang ingin berbagi melalui Rumah Donasi juga dapat menghubungi Jana ya. Rumah Donasi Jana. Rumah Donasi Jana. Iya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Iya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.